Yaudah, sekarang kita ke Stella Maris. Bu, kita akan segera periksa dengan dokter ya. Ibu nggak usah. Kehamilan pertamaku ini, entah mengapa begitu berat aku rasakan. Mual, muntah hebat kualami di usia kandunganku yang baru berusia 10 sampai 14 minggu. Dan hari ini merupakan puncaknya. Mual muntah hebat sampai aku benar-benar lemas dan dehidrasi. Sepertinya ibu janinnya kembar ini di dalam rahimnya ya. Hah? Kembar, Dok? Iya. Jadi ya biasanya sih memang agak sedikit lemas, tapi ya hampir sama sih semua hamil. Tapi dok, kami boleh nggak dapat hasil USG yang lebih jelas tentang hasil organ si kembar? Ya sebenarnya memang pada bayi kembar khususnya ya, itu memang harus dilakukan screening feto maternal ya, dimana kita mau menentukan bagaimana plasentanya, bagaimana air ketubannya, dan kemudian juga melihat hal-hal yang mungkin dapat dilihat kelainan-kelainan pada awal kehamilan. Jadi memang sih USG screening itu dilakukan pada 11-12 minggu. Kalau saya melihatnya 12-13 minggu. Kemudian adalah pada usia kehamilan 22-24 minggu. Itu saja. Oke, ini pemeriksaan untuk awal ini sudah selesai. Kita ketemu 4 minggu lagi di klinik feto maternalnya ya. Saat-saat itu merupakan momen yang membuatku merasa bahagia, sekaligus sedikit khawatir karena kondisi kehamilanku yang sempat mengalami mual muntah hebat di awal-awal masa kehamilan. Jadi sesuai dengan rujukan dari dokter kandungan yang sebelumnya, memang benar ini kehamilan kembar ya. Kalau saya lihat ini kembarnya kembar 3. Jadi yang paling penting di sini adalah bahwa ketiga janinnya ini mempunyai sekat pemisah. Ini ya Bu, sekat pemisahnya antara janin yang satu dengan yang lainnya. Jadi janinnya ada 3 dalam kehamilan ibu ini. Jadi yang paling penting dalam pemeriksaan USG trimester 1 itu melihat keadaan janinnya di dalam. Yang paling penting itu melihat atau mengukur ketebalan kulit dari leher janinnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, sekatnya. Jadi ada komponen-komponen inilah yang penting untuk dilakukan screening pada trimester 1. Kita mulai dari bagian kepala. Bagian kepalanya itu pertumbuhan otaknya normal. Kemudian kita lihat tadi juga bagian wajahnya ya. Jadi dari tampilan gambaran wajah tidak kita jumpai adanya kelainan pada bibir, pada hidung, pada bagian mata, semua normal. Kemudian kita berangkat ke bagian dadanya, torak ya. Kita lihat gambaran jantungnya, walaupun belum semua gambaran jantung bisa tertampilkan, tetapi ada ruang-ruang jantung yang harus kita lihat pada trimester 1 ini. Jadi kalau saya lihat tadi, ruang-ruang jantungnya itu dalam keadaan baik, normal ya. Kemudian kita ke bagian perutnya. Bagian perut kita lihat sejauh ini normal ya. Ada kelihatan gambaran lambung, tempat isi makanan. Kemudian kita lihat adanya ginjal di situ. Kemudian ke bawah lagi kita lihat tadi gambaran kandung kencing yang berisi menunjukkan fungsi dari ginjalnya itu baik ya. Kemudian kita susuri lagi ke bagian belakang, melihat tulang belakangnya. Tulang belakangnya kalau kita lihat tadi tersusun rapi, itu menunjukkan dia normal. Kemudian ke alat geraknya Bu, tangan, kemudian kaki, kita lihat jumlah jari-jarinya, baik itu jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Kalau kita lihat tadi gambaran untuk kehamilan ibu, janinnya ketiganya normal. Kemudian ketuban dan letak plasentanya juga dalam keadaan baik. Dan satu lagi paling penting juga kita melihat aliran darah pada janinnya. Aliran darah pada janinnya dari gambarannya sih baik Bu ya untuk ketiga janinnya. Satu hal lagi yang penting juga untuk kehamilan kembar Bu ya, untuk menetapkan jenis kelamin dari janin tersebut. Jadi di trimester 1 saja sudah bisa kita mendeteksi jenis kelamin. Kebetulan untuk kehamilan ibu ini ketiganya berjenis kelamin laki-laki ya Bu. Untuk trimester 2 Bu, kemarin kan kita sudah melakukan pemeriksaan screening di trimester 1 11-14 minggu. Sekarang di usia kehamilan ibu yang sekarang yang sudah memasuki usia kehamilan 20 minggu,
Ini kita lihat organ-organnya sejauh ini normal ya Bu ya. Kemarin kan kita melihat jantungnya itu belum keseluruhan dari potongan jantung bisa kita nilai. Akan tetapi di kehamilan ibu yang sekarang 20 minggu ini, semua ruang jantung sudah bisa kita periksa Bu. Karena seiring dengan bertambahnya usia kehamilan tentu organ jantung itu semakin membesar. Semakin jelas kita lihat bagaimana struktur dari jantung tersebut, ruang-ruang jantung, potongan-potongan jantung bisa kita nilai dengan baik. Untuk keadaan yang sekarang Bu, saya lihat semua potongan jantung ini dalam keadaan baik dan normal untuk ketiga janinnya. Ya, jadi Pak, ya istri Bapak ini kehamilannya kan kehamilan kembar, dalam hal ini kembar 3. Jadi potensi untuk kelahiran secara prematur itu sangat tinggi. Jadi untuk itu saya ingatkan bahwa proses kelahirannya nanti itu di tempat yang mempunyai fasilitas neonatal ICU dan tenaga dokter spesialis anaknya yang kompeten di bidang perinatologi, yaitu ada di kita sini di Rumah Sakit Stella Maris. Jadi harapan saya nanti ibu, ya istri Bapak ini melahirkan di sini, dan semoga mudah-mudahan nanti pada proses kelahiran anak maupun ibunya itu sehat semuanya. Demikian ya Bu ya, Pak. Iya dokter, terima kasih banyak ya dokter. Saya dan suami sangat puas untuk konsultasi feto maternalnya. Iya. Memberikan kami informasi setiap perkembangan janin kami. Hasil USG 4 dimensinya juga terlihat sangat jelas kok dok. Terima kasih banyak ya dokter. Screening feto maternal itu adalah suatu pemeriksaan ultrasonografi yang mungkin lebih detail dalam saat pemeriksaan kehamilan. Baik, USG biasa sama USG feto maternal sebenarnya ya USG saja gitu. Tetapi di sini di Rumah Sakit Stella Maris ini kita mempunyai suatu divisi ataupun departemen lah kita katakan khusus untuk USG feto maternal. Itu adalah untuk mendeteksi suatu kelainan-kelainan yang ada di dalam janin tersebut. Biasanya kita lakukan dari kepala sampai ke ujung kaki. Baik, sebenarnya yang tadi saya bilang juga bahwasanya kita ada 2 tahapan sebenarnya yang paling penting, yaitu pertama pada trimester pertama akhir, yaitu pada 11 dan 13 minggu. Itu biasanya kita melakukan untuk pertama menentukan tanggal tafsiran sebenarnya kapan sih persalinan itu akan puncaknya dilakukan. Kemudian untuk melihat kelainan-kelainan kromosom yang mungkin bisa terdeteksi lebih awal. Contohnya Down syndrome ya, trisoma 13, 18 dan 21 namanya. Kemudian juga bisa melihat kelainan-kelainan jantung awal. Jadi di situ juga kita akan melakukan pemeriksaan jantung dan juga melihat kesejahteraan janin namanya. Kesejahteraan itu untuk melihat dari aliran darah daripada bayi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pada trimester 2, yaitu pada 18 ke 22 ataupun 23 minggu. Biasanya kita lakukan di sini itu adalah 21 ke 23 minggu itu untuk melihat secara komplit. Selain data yang ada kita dapat dari trimester pertama akhir tadi, itu kita lakukan gabungan dengan pemeriksaan yang akan kita periksa pada 18-23 minggu tersebut. Sehingga kita dapat memutuskan ini bayinya itu tidak ada masalah atau tidak. Itu. Terima kasih. Jadi screening feto maternal dibutuhkan pada ibu-ibu yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, adanya riwayat infeksi, kemudian ibu yang berusia di atas 35 tahun. Ya, screening feto maternal memang dibutuhkan untuk kehamilan yang kembar, untuk melihat perkembangan janinnya, keadaan janinnya, melihat sekatnya, dan pertumbuhannya sesuai dengan usia kehamilannya.
Itu yang pertanyaan ke komplikasi kehamilan kembar ya. Jadi kehamilan kembar itu pasien selalu merasa senang dengan kehamilan kembar. Biasanya kalau pasien dengan kehamilan kembar, pasien merasa bahwa rata-rata pasien menginginkan anaknya kalau bisa kembar dong. Jadi di balik itu semua ada komplikasi pada kehamilan kembar atau komplikasi pada kehamilan kembar monoporionik ya. Monoporionik itu kalau kita bahasa Indonesia kan dia satu plasenta. Kenapa terjadi komplikasi di situ? Karena di situ ada hubungan pembuluh darah. Berapa kali untuk melakukan satu screening petomaternal pada ibu dengan kehamilan risiko tinggi, kita mulai bergerak dari screening petomaternal yang dengan kehamilan normal sekitar 18 sampai 20 minggu untuk trimester kedua. Kemudian sekarang sudah mulai kita majukan ke trimester pertama atau post trimester screening itu sekitar 13 minggu. Ya, jadi dari situ kita akan harus bisa mengklasifikasikan suatu kehamilan itu suatu resiko tinggi atau tidak. Ya. Jadi kalau dia resiko tinggi tergantung misalnya apa yang kita butuhkan dan apa yang mesti kita harapkan dari situ. Bisa seminggu sekali atau minimal 2 minggu sekali kita akan bisa melihat suatu screening, kita akan menilai kira-kira kesejahteraan janin. Dan biasanya dengan high risk pregnancy atau kehamilan risiko tinggi seminggu atau 2 minggu sekali kita bisa melihat kira-kira apakah kehamilan itu makin beresiko, di mana kita bisa melakukan suatu tindakan atau kita melakukan suatu intervensi di dalam rahim atau melakukan suatu pengobatan. Terima kasih.